Alhamdulillahilladzi lam yalid wa lam yulad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ma'syaral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarganya, sahabatnya dan segenap pengikutnya hingga akhir zaman. Selaku khatib tentu saja saya tak lupa menyampaikan wasiat, terutama untuk diri pribadi saya dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah kita senantiasa berupaya meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, agar kelak kita dapat memperoleh predikat muttaqin di sisinya. Bapak-bapak dan saudara-saudara sidang Jumat yang berbahagia, di dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 56 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Sedangkan arti kata ibadah menurut seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah, yaitu apa saja yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang berupa ucapan maupun perbuatan, baik yang bersifat lahir maupun yang bersifat batin. Oleh karena itulah ibadah dapat kita kategorikan menjadi dua. Pertama, ibadah yang hubungannya dengan Allah atau hablum minallah. Misalnya sholat, berzikir, berdoa, ibadah haji, dan lain sebagainya. Kedua, ibadah yang hubungannya antar sesama manusia atau hablum minan nas. Tolong menolong, membantu mereka yang sedang dalam kesulitan dan lain sebagainya. Nah, sekarang bagaimana pola ajaran Islam terkait dengan kedua bentuk ibadah itu? Hadirin, Islam adalah agama yang sangat menekankan urusan muamalah hablum minan nas tadi, di samping urusan ibadah hablum minallah tadi. Islam adalah agama yang sangat besar menaruh perhatian terhadap aspek kehidupan sosial, di samping aspek kehidupan ritual. Untuk lebih jelasnya, misalnya kita bisa melihat apa yang diungkapkan oleh seorang mantan rektor IAIN Syarif Hidayat Jakarta, sekarang UIN, Universitas Islam Negeri, namanya bukan lagi IAIN tapi UIN, yang bernama Profesor Dr. Harun Nasution, dalam bukunya yang berjudul Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Kata beliau dalam bukunya itu, dari 368 ayat-ayat ahkam, ayat-ayat tentang hukum di dalam Al-Quran, maka ada 228 ayat itu menyangkut urusan muamalat, urusan kehidupan sosial. Sedangkan selebihnya sebanyak 140 ayat itu menyangkut urusan ibadah.
Kemudian dalam kitab Fathul Bari, kitab syarah Sahih Bukhari, dari 20 jilid kitab Fathul Bari, maka ada 16 jilid itu membahas urusan muamalah. Sedangkan selebihnya sebanyak 4 jilid itu menyangkut urusan ibadah. Kemudian kalau kita ingin mengetahui lebih jauh bagaimana besarnya perhatian Islam terhadap persoalan muamalat, persoalan kehidupan sosial, persoalan hablum minan nas, bisa kita lihat dalam kaidah ilmu usul fikih. Dalam ilmu usul fikih diterangkan bahwa apabila ibadah tidak sempurna pelaksanaannya atau batal karena melakukan larangan-larangan tertentu, maka kifaratnya, dendanya melakukan sesuatu yang berhubungan dengan muamalat. Misalnya jamaah haji yang melakukan larangan pada waktu ihram, maka dia wajib membayar dam. Itu menyembelih seekor kambing yang sah untuk dikorbankan, lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Contoh lain, seorang muslim ketika di bulan suci Ramadan dia tidak mampu menjalankan ibadah puasa karena fisiknya yang amat sangat lemah, usianya yang sudah cukup lanjut. Boleh dia tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah. Apa itu? Mengeluarkan beras minimal 3/4 liter per hari, lalu diberikan kepada fakir miskin. Jadi jelas Islam memang sangat besar menaruh perhatian terhadap aspek kehidupan sosial, aspek muamalat, urusan hablum minan nas. Sehingga dalam Islam apabila seseorang tidak baik dalam urusan muamalat, maka urusan ibadat tidak mampu menutupinya. Misal, anak yang selalu bersikap durhaka pada orang tuanya, itu dosa-dosanya nggak bisa kehapus walaupun dia tahajud setiap tengah malam. Seorang muslim yang selalu merampas hak sesamanya, itu pun dosa-dosanya nggak bisa terhapus walaupun dia berzikir 1000 kali banyak. Bahkan dalam beberapa hadis diterangkan bahwa urusan ibadat bisa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apabila pelakunya melanggar norma-norma muamalat. Misalnya terkait dengan ibadah puasa, kita sering dengar hadis itu di bulan Ramadan dari para ustadz mubalik menceramah. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal atash. Berapa banyak orang yang menjalankan ibadah puasa, tapi dia tidak mendapat pahala dari ibadah puasa yang dijalankannya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Kenapa? Karena ketika dia berpuasa, lidahnya tidak dijaga dari menghina, memfitnah dan mencaci maki orang. Perbuatannya tidak dijaga dari melakukan perbuatan-perbuatan yang selalu membuat orang lain sakit hatinya, yang selalu membuat orang lain kecewa. Jadi jelas sekali lagi, Islam sangat besar menaruh perhatian terhadap aspek kehidupan sosial, aspek muamalah, masalah terkait dengan hablum minan nas. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Kalau saya uraikan seperti ini, kalau saya jabarkan seperti ini, mohon jangan disalahpahami. Saya uraikan seperti ini bukan berarti saya ingin mengecilkan pentingnya urusan ibadat. Bukan itu maksud saya. Saya menyampaikan persoalan ini karena saya ingin menempatkan urusan muamalat pada proporsi yang tepat, yang sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Jangan sampai ada orang Islam hingga saat ini yang begitu bangga menjadi seorang muslim cuma karena dia fasih baca doanya, lancar baca Qur'annya, tapi sementara lidahnya selalu menghina, memfitnah dan mencaci maki orang. Sementara perbuatannya selalu membuat orang lain kecewa, selalu membuat orang lain sakit hatinya. Tindakan-tindakannya selalu membuat resah masyarakat di sekitarnya. Kalau ada seorang muslim bersikap seperti itu kan berarti keliru. Kenapa? Karena dia dalam menjalankan syariat Islam, perhatiannya hanya terfokus pada ibadah mahdhah, hablum minallah, jalur yang bersifat vertikal, aspek kehidupan ritual. Sementara diabaikan
urusan muamalah, ibadah muamalah, hablum minas, jalur yang bersifat horizontal. Aspek kehidupan sosial dia abaikan itu. Padahal dalam Islam dua-duanya harus betul-betul diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Itu pun sudah diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Imran ayat 112. Duribat alaihimuz zillah aina suqifu. Allah akan timpakan bencana, kehinaan, kesengsaraan di mana saja mereka berada. Illa bihabli minallah wa habli minan nas. Kecuali mereka yang selalu memperhatikan hablum minallah dan hablum minan nas. Di satu sisi dia perhatikan urusan hablum minallah, ibadah-ibadah yang terkait dengan hubungannya dengan Allah, tapi di sisi lain juga dia selalu memperhatikan, dia senang dengan sebaik-baiknya ibadah-ibadah yang terkait dengan urusan manusia dengan manusia atau hablum minan nas. Nah, terkait dengan persoalan ini, mari kita coba simak sebuah hadis yang menerangkan bahwa pada satu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya di kota Madinah. Kata Rasulullah, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kamu siapa yang dimaksud dengan orang yang bangkrut, orang yang pailit? Maka para sahabat menjawab, "Al-muflisu man la dinara wala dirhama wala mata'." Sesungguhnya orang yang bangkrut adalah orang yang tidak lagi memiliki harta, tidak lagi memiliki kerabat rumah tangga, dan semuanya sudah habis dipergunakan untuk membayar seluruh hutang-hutangnya. Begitu jawaban para sahabat. Tapi jawaban itu disanggah oleh Rasulullah. Selanjutnya Rasulullah menerangkan, Rasulullah, "Fa innal muflisa min ummatil ladzi ya'ti yaumal qiyamah bi salatihi wa zakatihi wa siyamihi." Kata Rasulullah, sesungguhnya yang dimaksud orang yang bangkrut itu orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa seluruh pahala yang dimilikinya dari ibadah sholatnya, dari ibadah puasanya, ibadah hajinya, dari ibadah puasa Senin Kamisnya, dari ibadah tahajudnya, dari ibadah zikirnya, doanya, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi ketika pahala yang begitu banyak akan ditimbang oleh Allah, tiba-tiba ada orang datang mengadu kepada Allah, "Ya Allah, dulu orang ini ketika hidup di dunia lisannya jahat, dia selalu menghina, memfitnah dan mencaci maki aku, ya Allah." Maka Allah putuskan langsung diambil sebagian dari pahala yang akan ditimbang itu, lalu diberikan kepada orang yang mengadu. Tak lama kemudian datang lagi orang mengadu kepada Allah, "Ya Allah, dulu orang ini ketika hidup di dunia dia selalu merampas hakku dengan sewenang-wenang, ya Allah." Maka Allah sisihkan lagi pahala yang akan ditimbang itu, lalu diberikan lagi kepada orang yang mengadu. Tak lama kemudian datang lagi orang yang berbeda, mengadu lagi pada Allah. Intinya adalah tentang kejahatan orang itu terhadap sesama manusia. Maka Allah sisihkan lagi sebagian pahalanya, diberikan lagi kepada orang yang mengeluh. Begitu seterusnya sampai seluruh pahala yang dimilikinya habis dan tak tersisa lagi. Jadi orang ini bagus dari sisi ibadah mahdhahnya, tapi jeblok dari sisi ibadah muamalah. Nah, karena semua pahala yang akan ditimbang itu sudah habis dan tidak tersisa lagi, ternyata dalam kondisi seperti itu rupanya masih ada juga orang yang datang mengadu kepada Allah tentang kejahatan orang itu terhadap sesama manusia ketika di dunia. Karena pahala sudah tidak ada lagi, sudah habis dan tidak tersisa lagi, akhirnya Allah memutuskan, ukhiza min khotoyahum faturihat alaih. Dia ambil dosa-dosa kejahatan orang yang mengadu itu, lalu ditanggungkan kepadanya. Tsumma turiha finnar. Selanjutnya orang itu dilemparkan oleh Allah ke dalam api neraka. Hadirin, jadi begitu yang dikatakan oleh Rasulullah tentang orang yang muflis, orang yang bangkrut.
orang yang ketika hidup di dunia perhatiannya hanya terfokus pada ibadah mahdhah saja, tapi dia mengabaikan ibadah muamalah. Oleh karena itu kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Moga-moga Allah senantiasa memberikan bimbingan, jalan yang lurus, jalan yang diridainya, sehingga kita tergolong sebagai hamba-hambanya yang dalam menjalankan syariat agama kita, syariat Islam, benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Artinya tidak hanya terfokus pada ibadah mahdhah saja lalu mengabaikan ibadah muamalah, atau sebaliknya kita hanya terfokus pada ibadah muamalah saja lalu mengabaikan ibadah mahdhah. Tapi yang benar adalah kita harus memperhatikan kedua-duanya. Di satu sisi ibadah mahdhah kita baik, di sisi lain ibadah muamalah kita pun harus baik, sehingga insya Allah kita semua pada akhirnya tergolong sebagai hamba-hamba Allah yang kelak akan memperoleh keselamatan hidup dan kebahagiaan hidup dunia dan akhirat, sesuai dengan doa yang selalu kita panjatkan terutama selepas sholat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kebahagiaan hidup di dunia dan berikan pula kami kebahagiaan hidup di akhirat. Wa qina adzabannar, dan bebaskanlah kami dari siksa api neraka. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li walidayya wa li walidaykum wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafur